Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, orang banyak bertanya, Su Mansur kemana ini? Tidak ada muncul lagi baik di Darul Quran, nggak ada suaranya. Kalau tanya saya, ya saya nggak tahu juga. Kok tiba-tiba Su Mansur tuh ngumpet gitu. Biasanya ada event-event penting, dia selalu tuh akan muncul. Ya terakhir kan dia muncul yang dibantai orang juga tuh ketika dia mengomentari pernikahan Luna Maya, ya kan? Ada suaranya dikit. Karena mau curi star. Mau cari popularitas di saat orang banyak menonton atau menyorot prosesi wedding Luna Maya. Nah, sekarang ada tokoh besar datang juga gitu. Misalnya Dr. Zakir Naik. Su Mansur kemana? Nggak ada suaranya. Lalu terjadi peristiwa-peristiwa besar ya dalam kehidupan beragama. Misalnya ada kasus orang keliling kayak Tugu lah gitu ya. Di Gunung Lawu. Su Mansurnya mana? Suara kek. Ada yang bilang ya orang tawaf ke Candi Borobudur bayar 1 juta aja cukup. Nggak ada juga suara Su Mansur. Padahal kalau dia berkolaborasi dengan kelompok ini kan dapat duit banyak itu. Atau dia lawan ini kan juga orang ada simpati. Kemana Su Mansur nih? Kalau kita lihat kilas balik Su Mansur itu kan sebenarnya jualannya itu jualan Habib. Jualan cerita-cerita agama yang dibawa oleh Habib. Di antara bentuk ceritanya itu ada cerita tarim, ya kan? Tahun 2022 dia masih cerita tarim ini hamba Allah. Tarim. Wah, jadi orang nggak diajaknya umrah ke Mekah, tapi umrah ke Tarim dulu gitu. Su Mansur tuh. Lalu berziarah ke kuburan aulia katanya. Ini kuburiun ini orang ini. Lalu cerita-cerita lain yang nggak masuk akal, yang penting dia tampil. Sekarang nggak terdengar tuh paket tarimnya. Ya toh, nggak terdengar. Wali santri yang mau dia pengaruh untuk ke Tarim juga nggak, udah lama nggak kedengar. Kemana dia ini? Nah, juga andalan Yusuf Mansur itu kan ada Habib Umar Hafid. Habib Umar. Yang katanya hafal 100.000 hadis. Yang bisa nanti berbual di pengajian Yusuf Mansur bahwa dia melihat Nabi datang. Cocok dengan cerita Yusuf Mansur gitu. Su Mansur Nabi datang ke kuburan ke kamar istrinya. Ya toh? Cocok dengan yang dibawakan oleh Habib Umar. Umar dengan mata mendelak-mendelik dia cerita, "Wallahi ra'aitu Rasul fi zawiyah. Ra'aitu Rasul fi zawiyah. Rasul bersalim alaik." Itu kan. Ya para mukibin ya senanglah Allah itu kan. Tapi Habib Umar tuh sekarang dicari gitu. Untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Yang mencarinya Imam Masjid Nabawi. Ayo kemari ente gitu. Kalau benar ucapannya gitu, maka Habib Umarnya juga kabur. Kabur apa lari ke tempat Su Mansur. Kita nggak tahu, sama-sama menyembunyikan diri gitu. Karena memang cerita palsu itu akhirnya akan terungkap. Ditantang lagi oleh Syekhul Kiram. Kiai muda yang sangat ilmu itu sampai sekarang susah dipatahkan argumennya. Yaitu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya kan? Kiai Imaduddin itu menantang. Yang pertama yang ditantang para Habib untuk tes DNA. Gitu. Karena menurut penelusuran beliau, Habib-Habib di Indonesia ini itu Habib palsu. Gitu. Nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Nah, itu Habib kelimpungan menjawabnya. Nah, dia juga menantang sekarang ini Habib Umar. Katanya hafal 100.000 hadis. Ayo kita belajarlah kalau bahasa sopannya. Mana itu 100.000? Benar nggak? Siapa yang menguji gitu? 100.000 banyak loh. Dia ingin mengatakan mengalahkan kemampuan Imam Bukhari. Ya mudah-mudahan saja benar. Tapi harus bisa dibuktikan. Bisa diverifikasi. Nah, Habib Umar ditantang begitu juga takut. Banyak juga orang mengkritik bacaan sholatnya.
Bacaan sholatnya tidak sesuai dengan kaedah ilmu tajwid. Makhrajul hurufnya tidak tepat. Cara-caranya berhenti salah gitu. Itu dikritik orang. Kalau dulu orang yang mengkritik itu yang dimaki-maki gitu. Nah sekarang enggak. Orang yang membelanya juga enggak berani lagi. Semua pada tiarap. Gitu. Nah Yusuf Mansur mau tidak mau dia juga harus tiarap. Kalau dia enggak tiarap ya dia sasaran tembak sendirian. Terus dia mau lari ke warung steak and shake. Ya orang bakar sama warung-warungnya. Ya toh? Karena orang tahu warung steak and shake itu duitnya dari cara bagaimana gitu. Tahu orang. Di Sumansur sekarang kerepotan dia. Mau dia tampil orang langsung nembak dia. Mau dia diam mungkin dia pemasukan baru dari dunia dakwahnya nggak ada gitu. Pusing juga kan. Pusing dia gitu. Akhirnya ya ketika orang bertanya kemana Yusuf Mansur? Ini kalau menurut kita nih dia mungkin tiap hari sibuk ngumpulin duit yang banyak itu di warung steak and shake. Kan bertebaran itu. Karena targetnya tahun 2025 ini kita dengar dia mau menambah 100 warung. Sebenarnya itu besar-besar. Kalau 100 berarti 3 hari sekali ya kan ada warung baru. 3 hari sekali. Sibuk sekali dia tuh. Ya masih untung 100 kalau dia bilang 9.000, oh ngeri itu. Seperti dia cerita punya 9.000 rumah tahfiz Quran. Tapi begitu dibuktikan hanya omong kosong. Omong kosong. Lebih omong kosong lagi, dia katanya bangun rumah tahfiz di tempat-tempat yang nggak mungkin. Misalnya di Somalia, mana ada orang bangun rumah tahfiz di Somalia. Ya kan? Di Kairo ngapain orang masuk rumah tahfiz Sumansur gitu. Ada nggak? Nggak pernah ada gitu. Orang-orang ditanya malah kaget gitu. Tapi itu terjadi di sini. Orang sini biasa aja itu dikibul-kibulin dia santai aja. Tapi ingat itu dulu. Sekarang masyarakat tuh mulai sadar ya oh nggak bisa nih kita dikibul-kibulin oleh Sumansur gitu. Kalau dulu orang takut ya kan. Oh nggak enak nih ini kan kiai gitu. Itu ya. Dia kadang-kadang bawa ngancam-ngancam. Ya. Masyarakat kita kalau diancam atas nama Tuhan itu kan ngeri juga. Gitu. Maka dengan berkembangnya informasi, medsos bisa diakses di mana-mana, ya kan? YouTube ada di setiap tangan orang sekarang, maka rasa takut tuh hilang. Ya. Karena memang benar ketidakbenaran itu nanti akan terungkap. Gitu. Kebatilan itu akan nampak. Pembohong demi pembohongan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, orang akan bisa menolak. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi di mana-mana Yusuf Mansur itu nggak bisa tampil. Nggak bisa tampil gitu. Orang akan serang terus. Jadi ke kanan, ke guru-gurunya juga diserang orang. Ya kan? Ustadz-ustadz yang selama ini dia banggakan ditembakin, dikejarin. Cerita tarim yang dia bawa banyak. Tiap hari orang menyerangnya gitu. Ada perwakilan pergerakan Wali Songo. Pergerakan Wali Songo. Itu hebat dan kuat sekali. Habib Rizik ngajak perang dilayani, apalagi Yusuf Mansur. Pemimpin utama yang terkenal itu ya Kiai Abbas di Cirebon dan ada juga Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Oh ini dari mana-mana Yusuf Mansur serang ini terjepit gitu. Maka yang paling safe menurut Yusuf Mansur sekarang ini, ya tiap hari dia nongkrongin warung steak and shake-nya. Tapi jangan pula berharap ketemu sama orang-orang. Ketemu orang-orang, orang nagih utang. Tapi kalau semua masyarakat timbul kesadaran kolektif, dia nggak mau datang lagi ke warung steak and shake-nya gitu. Wah itu nggak sampai hitungan bulan tuh bangkrut itu. Pasti bangkrut. Dan itu mulai terjadi sekarang ini. Oh ternyata dia ini cara mendapatkan uang dengan cara merugikan orang. Dan ujungnya nanti dia tumpuk-tumpuk itu uangnya itu di dalam proyek bisnis yang dia namakan sendiri yaitu warung steak and shake. Dan kesadaran ke arah itu ada. 250 orang lebih gitu. Jemaah Kota Wisata Cibubur sudah siap bersaksi dan mengatakan bahwa uangnya dilarikan Yusuf Mansur untuk membangun warung steak and shake. Mari kita lihat bagaimana cerita Yusuf Mansur yang amat tragis nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.